Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan musibah serta penyakit. Yang mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jiran dan tetangga kita diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau serta berbilang ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka agama, tokoh masyarakat, para jamaah hadirin hadirat, langgar asyifa yang insyaallah senantiasa dan curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kita menyambung pengajian kita yang telah lalu, yakni mengenai cara meninggalkan maksiat yang zahir, yaitu maksiat anggota yang tubuh. Selanjutnya adalah di masalah daripada yang ketiga, yakni menjaga lidah. Yang lelah minggu yang telah lalu, maka minggu yang kedua telinga, minggu yang ketiga di bagian yang ketiga, yakni disuruh kita menjaga daripada lidah kita. Allah Ta'ala telah menciptakan begitu daripada bagian lidah ini adalah supaya engkau dapat berzikir dengannya. Jadi Allah menciptakan lidah kita ini, yang utamanya adalah untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan supaya engkau membaca Al-Quran dan membimbing manusia ke jalan kebenaran. Jadi selain untuk mengingat kepada Allah, dianjurkan juga membaca daripada kitabnya Allah dan memberi nasihat. Tujuannya adalah untuk supaya orang tadi kada tersalah nangkap di dalam kehidupan. Jika tersalah dilakawa manasihati. Yang utamanya itu keluarga kita. Jadi umpamanya kita, anak kita, atau bini kita, atau bahkan bisa laki kita, bab nasihat manasihati ini perlu. Nah, di dalam rumah tangga, bab pada manusia yang dia nak menjalin kehidupannya, ada terdapat suatu kesalahan, pasti itu sedikit banyak, pasti ada. Ya, bagaimana kita cara menanggulangi, mengatasi daripada permasalahan kita tersebut, dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan daripada kehendakmu baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jadi ketika Allah menciptakan, memberikan kita suatu lidah, maka gunakan lidah kita ini baik di dalam urusan dunia. Makanya apa? Di antaranya kalau urusan dunia, kalau padir dan hendak berdusta, kalau padir jangan banyak kurang, kalau padir jangan hendak
menguya orang ya kalau dunia berkah urusan akhirat naba banyak beristighfar meminta ampun, banyak bersalawat, banyak membaca Al-Quran sesuai dengan keperluan kita seapa kita perlu. Mungkin kita sedikit membaca satu perluannya satu perlu, menguasai takwa punya itu kalau apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain dari yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, berarti engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadamu. Nah, jadi bila sekiranya kita menggunakan lidah ini kadang menimbulkan suatu manfaat, bahkan suatu kebaikan, menimbulkan suatu mudaratan, berarti kita dianggap kurang ada bersyukur berarti. Bersyukur jauh bandir menyembah orang kalian umpamanya nah itu kan bersyukur tadi. Nah, ini suruh kita menggunakannya tadi sebaik-baiknya lidah kita supaya kita dianggap termasuk orang yang bersyukur. Nah kayak apa jadi bersyukur tadi? Iya tadi digunakan yang dapat menimbulkan manfaat bahkan menimbulkan pahala besar diri kita semua gitu. Itu juga menasihati orang lain. Dan lidahmu adalah engkau temu yang paling daripada berkesan di atas dirimu. Jadi ngaran lidahnya adalah sesuatu yang paling utama yang berkesan. Andai orang ini kada ada besi lidah, ayah bapak ibarat keadaan orang sempurna, tapi itu bandir umpamanya kan ada berkesan. Pernah menimbulkan orang mantap pada ini pemandirannya tadi berurusan kan atau daripada masalah yang lain kan pasti untung dulu utamanya orang segala macam untung kita pemandiran kita itu utamanya ada dana lain. Kalau sekiranya kalau disebut pandir kita maka kurang besarnya tadi. Jangankan dibandingkan Jawa pandir gagap sedikit ya Pak, gagap Jawa. Nah yang titik itu apa? Anjis gagap. Nah ini itu bisa dihubung-hubungkan namanya ya Allah. Ada juga namanya itu. Nah gagap aja kita kali ini kalau atau namanya kita orang menggigiran namanya ya Allah. Kali juga anak awalnya ini kayak gitu sih dia bisa macam-macamnya keluar. Kalimatnya itu artinya ada tanpa disengaja. Nah, hal demikian tadi itu ada masalah. Dan yang paling berkesan bagi orang lain. Jadi selain kesan kita, kesan orang pun juga termasuk adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Apalagi kesan yang diucapkan dan dibuatkannya. Berapa banyak nantinya orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam dengan sebab dosa yang diperbuat oleh lidah mereka. Jadi ingat apa sudah kita banyak orang yang masuk ke dalam neraka lantaran daripada penguntungannya, pemandirannya, disebabkan banyak. Dan makanya kita disuruh babi kemana? Kan ada orang pernah madu dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Ada seorang perempuan yang mana orangnya rajin beribadah, orangnya dermawan, orangnya kurang puasa, bukannya puasa di bulan Ramadan aja, puasa Senin Kamis digawinya, tahajud dilaksanakannya. Cuma bila berpandir wahai Rasulullah pada sulam berpandir sakit tadi orang dulahnya ini kayak apa namanya Rasulullah perempuan namanya kayak apa makanya Rasulullah menekan kayak jinnah perempuan namanya walau banyak ibadahnya walaupun orangnya dermawan walaupun orangnya puasa nah sudah dijauhi, nah wajib dijauhi, tapi yang kadang awal mengontrol daripada kata-katanya, maka orang begini dilemparkan ke dalam api neraka. Tidak.
Jadi dia menjaga masuk rajin banyak amalan lalu menjadi jaminan kita selamat kada. Yang utama dijaga anggota-anggota 67 di batang tubuh kita. Sebab ini dapat menggerakkan kita amal-amal kita 6 paling banyak. Ya tadi untung sehari kalau kita akan membandir. Ya banyak. Jadi pokoknya ini syarat. Jangan bersuara, jangan hihiran. Awal, ini berbandir. Jangan kan banyak ada puasa, namun puasa tadi kalau berbandir tak ulang juain. Kita tahan, kita mencobai kita berbandir apa, gana terus. Ini sangka orang rumah tadi orang rumah kita, namun kita sangat lawas di sini bisa tanda padahal orang mahal belajar dia lah. Makanya kan dikatakan namanya diam itu adalah emas. Ya Allah, diam itu adalah mutiara bagus. Diam itu saking harganya, harga benar. Cuma kalau awal kita sehari nama dia punya berawal, pasti ada pembandirnya kayak apa caranya. Jadi kurang samaran digambar tetapi pembandir. Ternyata tu mau kayak apa pembandir dua ini. Pembandiran orang istilah. Kemudian lagi bahwasanya maka lidahmu tadi yang menyebabkan seseorang tadi masuk ke dalam daripada nerakanya Allah disebabkan adalah daripada sukanya kamu di dalam berkata-kata sekehendak daripada menurut kehendak daripada hawa nafsu kita. Nah ini dapat menjelaskan orang. Jadi istilah apalagi dalam istilah kata kita dalam keadaannya nyarik tarik mana nih? Begitu kita Allah ujar tau macam-macam benar tak keluar kita bila sudah saling benar. Makanya daripada itu ketika kita datang anak bangsa segala macamnya, maka kita beringat disuruh. Ya Allah beringat supaya jangan sampai kita timbul kata-kata, dan kata-kata itu tadi kenanya menimbulkan sesuatu daripada dosa. Maka kekamlah lidahmu tadi sekuasamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam api neraka seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Nah, baca padakan inna rajula la yatakallamu bil kalimata liyudhika biha ashabahu. Maka dikatakan sesungguhnya seseorang itu terkadang ia berbicara atau yang bercakap dengan suatu percakapan dengan tujuan adalah supaya orang lain itu tadi menjadi tertawa dari sebab dari percakapannya itu. Jadi kita ini maulah pemandiran kayak apa sekira lucu, tapi padahal pemandiran tersebut tadi kalau memberi manfaat. Nah ini tadi. Jadi bahasanya bagus. Maka dikatakan fayahwi biha fi ka'ri jahannama sab'ina kharifan. Maka dikatakan dan tidak ada lain yang menyangka bahwa percakapannya itu akan menyebabkan dirinya nantinya dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Gara-gara pandiran aja tak. Pandir bila pandir kita dituang dari mobil partai bagaimana berpandir aja terus. Cuma berpandir itu tidak lawan nafsu. Lebih baik bandir dan dikatakan sehari di akhirat itu sama bandingnya 1000 tahun di dunia sehari. Nah fajar Allah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhan engkau seperti sama bandingan 1000 tahun ketika kita hidup di dunia bandingannya.
Makanya ini aja bisa bagian orang sugih lawan orang susah. Ini orang sugih, dua orang susah. Maka ketika sama-sama anak masuk ke dalam surga Allah, nang sugih dua nang susah ini perbedaannya kita setengah hari aja berapa 500 tahun. Ada sama masuk ke dalam surga. Cuma ada diutamakan nang susah dulu masuk ke dalam surga. Ada dulu setengah hari aja. Cuma 500 tahun bawasnya. Ya sama masuk surga, kenapa lancapan? Makanya untuk mana bagi orang-orang yang mana ia memiliki daripada harta, cuma hartanya tidak digunakan kesan hal kebaikan, walaupun orang kada bajikir, kayak orang pada membaca Al-Quran, kayak orang yang lain-lain, cuma orang yang dermawan lebih baik, sama bagian pahalanya, sama bagian pahalanya. Tak masuk umpamanya kita nih, umpamanya seorang sudah ada kawan. Ada awal yang bertanya kayak orang berduit ada segala macam. Ya Allah memperbuat lain gak ada kawan. Memposting yang baik-baik itu termasuk kebaikan juga. Ayah di antara kita umpamanya mau posting di Facebook. Baik itu mau posting ini malam ini pengajian kita. Habis maghrib sampai isya dibacakan kitabnya ini. Nah tukang posting kan turun. Mesti akan aja. Datangan orang nih. Orang datangan akibat daripada postingannya tadi. Sama yang mendapatkan pahala seperti apa yang berbuat orang dibandingkan. Nah, adalah turun di masa jangan lihat istilah ada turun. Ujar biar aja. Aduh saya ingin turun rumah atau membantu dari sini barangnya. Artinya memang kita dasar memang ada aral. Dalam umurnya kada ada aral, lebih baik lagi turun. Itu orang membuat jarah-jarah tuh. Jadi bukannya ada nilai di mata Allah ada seberkaan. Kalian di Facebook benda bagus bagiakan yang mengalar. Ini mesti ada karuan tampung di situ umpamanya nih. Nah kadang bermanfaat umpamanya nih. Atau cuma membagiakan mesti dibusa seorang kita juga. Bagi paling masyarakatnya yang orang gibah menggibah. Aku ini membagi bangsa kemana-mana berbau kata orang melihat pas orang tidak ada berdosa juga. Oleh ini pendengaran semalam. Walaupun tidak berpandir, tapi mendengarkan pandiran orang sama yang bisa betul juga. Nah, kayak itu juga. Walaupun yang ada murah, tapi ini membagiakan banyak ada baik. Dilihat orang lain dapat dilihat dosa. Jadi kayak apapun kita jangan dianggap ibaratnya remeh. Kita ini hendak mencari kayak apa supaya jadi amal jariah nah amal jariah yang kebaikan pada tak usah. Selama apa yang kita perbuat dari kita memulai dia suatu kebaikan dituruti orang lain, maka selama itu andai orang ini meninggal, kita harus pahala-pahala mengalir dengan orang tersebut. Jadi orang itu mengaji tadi, mulai kita tahu di hati pokok, di dalam harinya lah, belajar sedih, sampai bisa nyalip di sini, riba, nyata, sampai bisa membaca, meninggal sini nih. Soalnya nih jadi jadi ustaznya atau jadi ustaznya, banyak masih murid pulang, hafal Quran pulang. Nah, melajari sini melajari dalam umurnya walaupun dia ada jadi kita mau baca Al-Quran tadi kada dia namanya kita hadiah akan mudah langsung sampai berarti itu nampak transfer langsung dengan tanpa merugiakan lawan mampu diundang tadi jadi yang boleh kita bila melihat kebaikan nampak bagus salah aja yang boleh dibuka dilihat mudahan ini kena tak masuk daripada amal jariah kebaikan. Bab yang beraturan nyata sudah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita perbuat tidaknya baik, yang baik harus benar khairatum
Terus benar kadang gabut harus benar kalau untuk di dunia ini kita sangat memanfaatkan yang di akhirat ini. Maka Allah nyatakan ini. Sekecil apapun perbuatan dosa yang kita perbuat, kita anggap itu sekali aja, mana tahu nang hanusnya ini bisa menimbulkan kita masuk ke neraka Allah. Kenapa? Udah datang kita menggampangkan, menyepelekan. Makanya kita ini kan hati-hati di WA, jangan bukannya takutkan hukum aja, hukum di akhirat sana jangan benar ya Allah, jangan. Supaya mudahan kita jauhi dan kita berbuat menjadi amal yang terus. Mohon maaf bagi muslimah yang awal berjilbab, jangan mengandalkan ibaratnya Pak balapas jilbab di situ seorang apalagi TikTok kan umpamanya kan memang pada saat kita menggunakan itu tuh seakan-akan kita biasa, tapi bila salah kita menggunakannya menjadi dosa gitu. Orang yang berjilbab pada umpamanya memakai baju sintet saja umpamanya minyak awal rapi-rapi itu ada bapaknya sih minyak awal tergantung cuma tergantung kita anak yang bermanfaat kesan kita atau justru kita membinasakan dengan kita. Itu tergantung dengan nama berbeda. Baik nanti sehari di akhirat ujar Allah Ta'ala sama 1000 tahun hidupnya. Beda banget. Allah banget. Bahkan dikatakan ya Rasulullah ma khalaqallahu bil insan abadana minal lisan. Tidaklah Allah itu menjadikan pada manusia itu nama terlebih utama, nama lebih bagus daripada lisan. Jadi lisan kita tidak. Kenapa? Sebab lisan ini yudkhilul jannata wa yudkhilun nara. Sebab yang namanya lisan bila yang baik menggunakannya bisa menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi bila mananya kalian bisa menggunakannya yang baik bisa memasukkannya ke dalam daripada api neraka. Maka daripada itu fasjudhu fa innahu qalbun aqurun, maka jaga pelihara lidah. Sebab kenapa? Lidah yang ada pada diri kita ini laksana seperti binatang buas. Nah, bila kita kalian bisa mengendalikannya akan merusak dengan amal-amal kebaikan kita. Makanya jaga baik-baik supaya dia mengajar daripada amal kebaikan yang sudah kita perbuat. Sekali peristiwa di zaman daripada Rasulullah SAW, Mujahidin ada seorang tentara Islam yang mana diceritakan seorang tentara Islam itu tadi gugur di medan perang sebagai daripada syahid. Beliau umpat berjihad ini perang pas mati gitu. Jadi kan beliau itu mati syahid, jadi kita mati syahid. Lalu ketika mati syahid tadi lalu ada orang yang berkata, nampak untung benar orang tadi, untung benar. Kenapa? Sebab orang ini tadi karena dia telah berhasil mendapatkan daripada surganya Allah disebabkannya mati dalam keadaan syahid. Orang melihatnya. Jadi ketika orang mengucapkan tersebut, mendengar ucapan itu, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ujasin pemadakan belum tentu lagi." Jadi orang mati di medan perang itu sendiri belum tentu lagi masuk surga. Belum tentu lagi ya Nabi. Kenapa? Karena boleh jadi ia pernah bercakap atau berbicara daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah, atau ia tadi bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Maka oleh karena itu jagalah Mujahidin lidahmu daripada 8 perkara ini. Jadi orang yang kita sangka agar mati syahid tadi belum tentu. Dapat lagi hidupnya apa gawiannya? Ada jaganya apa dan 8-nya? Dipadakan yang pertama orangnya berbohong atau juru dusta atau juru rampok.
Maka janganlah engkau tadi berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Jadi artinya bila kita berpandil, jangan ada berdusta, walaupun kita ini bergayaan aja. Misalnya itu bergayaan aja orang aja. Nambuitan mayat baju cuan, itu ya ayo panitia gitu kan, ayo mayat atau nambuitan mayat anak, ayun anakku bayun, seperti kuburin anak nih. Menangis saja lalu dikambuti hus. Bila ada guring itu ada tikus, ada tikus. Nah, sudah bagus, kalau mau guring ya. Nah, padahal ada tikusnya. Apa ini Ustaz buat? Ustaz tak. Padahal kita bermain-main aja apa, tetapi menanggung daripada dosa itu. Hati-hati ini. Ini mengalang orang surga ini tadi. Ini biasa aja. Lain paloi lah. Kalau paloi itu kata cuma walau, lain lagi istilah katakan. Kalau ini ujung-ujung nyata banyak orang itu aja lah. Maka Tuhan tadi nyatakan aja dengan itu. Mau ada kucing, tikus, kan belum bila yang lain-lain anjing macam-macam. Supaya ini memberanai. Padahal itu tidak boleh, walaupun demikian tadi menenangkan wacana tadi tapi termasuk adalah dosa. Jangan engkau biasakan dirimu tadi berbohong dalam bergurau. Kenapa? Sebab akhirnya nanti engkau akan berbohong dengan cara yang bersungguh-sungguh. Awalnya dulu kegayaan aja dulu, akhirnya kita terlanjur, kita salajur bagian orang buat aja terus. Ibarat daripada mulai kita sahabat. Dan berbohong itu adalah diantaranya dosa yang besar daripada yang terbesar. Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai seorang yang pembohong, maka hilanglah daripada keadilanmu yang terjadi dirimu. Jadi pernah dulu kawan panggil orang ini. Ini kata dia bilang mandi di sungai ini nah, beberapa kali mas. Bila tajud, tolong orang pikir orang kujuran, tolong. Tajud naik kawan di situ ngomongin kan, begitu ini kan biar. Nah, jadi bila mana berikutnya itu bila orang dasar bujur-bujur kayak orang pamas pas bujur-bujuran namas. Ada orang hampir merah, jadi kalau rambutnya pulang, ada usaha aja. Ini tuh triknya benar aja, nampak itu. Ada bujur-bujuran ini namas. Mudah kayak apa? Ada sabuk bujuran. Jadi kan ada orang nolongnya, kita akan orang lain. Baik kita akan orang. Bagaimana timbul-timbulnya begitu? Akhirnya apa? Disalam orang tua, disalam juga dari orang. Nah, dicari sehari 2 hari aja dapat. Bapak doa, mana malunya? Yang begitu terus 3 tuh langsung berjumpa orang langsung mengulak kita mengulak. Nah, ini tadi akibatnya kata itu mesti ulang. Yang mana? Ini bilangnya kejadian namanya lalu orang akhirnya ada percaya lagi haramnya orang itu. Pas menunjukkan pembujurnya sebagai betul. Nah, akhirnya yang binasa siapa? Seorang yang binasa, bukan orang lain. Akibat daripada perbuatan kita bertujuan mendustai orang lain. Maka bila demikian itu terjadi, penyesalan berada yang lagi sudah. Daripada itu kita berhati-hati, jangan mencoba-coba memulai, walaupun daripada akan untuk permainan, tetapi itu belum menjadi suatu kebenaran. Mungkin ini jangan dulu dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah berobat untuk semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.